Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah memoir yang judulnya Broken Strings dari Aurelie Moiremans. Ini tuh cerita tentang gimana sebuah mimpi yang indah banget bisa berubah jadi mimpi buruk yang paling kelam. Benar-benar sebuah perjalanan ke dalam kegelapan, tapi juga soal perjuangan buat nemuin cahaya lagi. Jadi, ini tuh kisah tentang seorang gadis muda yang dapat kesempatan emas, kesempatan sekali seumur hidup. Tapi, kesempatan itu pelan-pelan malah diubah jadi penjara sama pria yang janjiin dia segalanya. Ceritanya jujur banget nih, menyakitkan, tapi di akhirnya ini soal pembebasan diri. Yuk kita mulai dari awal. Cerita Aurelie ini mulainya jauh dari dunia gemerlap hiburan loh, dan takdirnya itu berubah drastis dalam waktu yang super singkat. Perjalanan Aurelie jadi terkenal itu cepet banget. Coba deh bayangin, dari anak yang pemalu, tiba-tiba di usia yang masih muda banget, dia jadi tulang punggung keluarga. Nah, kepolosannya ini, sebagai remaja yang kaget masuk dunia hiburan, itu jadi kunci penting buat ngerti apa yang terjadi sama dia setelah ini. Nah, pas karirnya lagi naik-naiknya, muncullah si tokoh antagonis di cerita ini. Namanya Bobby. Umurnya hampir 2 kali lipat umur Aurelie. Dan awalnya, dia kelihatan kayak pangeran impian gitu. Ketemunya di mana? Di lokasi syuting iklan. Mereka dipasangin jadi sepasang kekasih. Beda umurnya jauh banget kan? Aurelie 15, Bobby 28. Dan ironisnya, Aurelio tuh harus bohong soal umurnya. Dia ngaku 21 tahun cuma biar bisa dapat kerjaan itu. Ini jadi awal mula dari hubungan mereka. Nah, yang bikin serem tuh kontrasnya. Di depan umum, Bobby ini kelihatan sempurna. Ganteng, lucu, charming, sampai keluarganya Aurelie aja suka banget sama dia. Tapi, di belakang layar, red flag-nya udah mulai kelihatan. Kayak caranya ngejelek-jelekin mantannya, atau gimana dia tuh harus selalu kelihatan jadi pahlawan. Dan ini nih, momen kuncinya. Waktu Aurelie coba bikin batasan, dia bilang mau nunggu sampai nikah buat urusan seks. Jawaban Bobby itu bukan respect. Dia malah ketawa dan bilang, nanti kita lihat. Gila kan? Jawaban yang dingin banget, ngeremehin. Dan ini jadi sinyal pertama kalau dia itu mau ngontrol. Dan dari titik ini, semuanya jadi makin gelap. Bobby mulai secara sistematis membangun kendalinya. Dia menjerat Aurelie, bener-bener kayak dalang yang ngendaliin bonekanya. Coba lihat deh, taktiknya itu sistematis banget. Pertama, pengawasan konstan. Dia harus dikabarin terus kalau balesnya lama dituduh selingkuh. Kedua, isolasi. Semua kontak cowok di HP-nya disuruh hapus. Ketiga, manipulasi emosional. Tiap berantem pasti dibikin jadi salahnya Aurelie. Dan puncaknya, ancaman dan paksaan fisik. Ini bukan sekedar berantem biasa ya. Ini tuh kayak cetak biru kekerasan yang tujuannya buat menghancurkan mental seseorang. Sampai akhirnya, batasan terakhir itu dilewati. Waktu ada lagu yang lagi diputar, mulut Aurelie dibekap, dan Bobby melakukan kekerasan seksual. Ini momen pengkhianatan total yang mengubah segalanya. Dan yang paling gila, ini dia. Abis kejadian itu, Bobby malah bilang kalau itu tuh bukti cinta dan komitmen. Dia bilang, tenang aja, kamu bakal jadi istriku, kamu beruntung nemuin aku duluan. Cowok lain pasti udah ninggalin kamu. Dia benar-benar muter balikan fakta, bikin Aurelie ngerasa beruntung udah dilecehin. Ini manipulasi psikologis tingkat dewa. Nah, setelah kejadian itu, kontrolnya Bobby jadi makin total. Dia benar-benar menekan Aurelie sampai ke batasnya dengan permintaan-permintaan yang gak masuk akal. Tapi, justru dari situlah, tanpa disadari, percikan perlawanan mulai muncul. Jadi, pas orang tuanya sadar ada yang gak beres dan coba ikut campur, Bobby bukannya mundur. Dia malah ngancam mau bunuh diri, terus pakai foto-foto pribadi buat merasa Aurelie. Sampai-sampai Aurelie dipaksa ngelaporin orang tuanya sendiri ke polisi dengan tuduhan eksploitasi. Gila kan? Intinya, Bobby mengubah Aurelie jadi senjata buat ngancurin hidupnya sendiri. Foto-foto itu jadi alat pemeras, karirnya dimatihin, dan dia diadu domba sama keluarganya. Dia dibikin benar-benar sendirian, gak punya siapa-siapa lagi. Dan puncaknya, permintaan terakhir yang paling kejam. Dia bilang, buktikan, cukur kepalamu. Bobby tahu banget kalau rambut itu satu-satunya hal yang bikin Aurelie masih merasa cantik dan jadi dirinya sendiri. Permintaan ini benar-benar upaya buat ngerebut identitas terakhirnya. Tapi klimaksnya itu bukan adu mulut atau pertengkaran hebat, bukan. Klimaksnya itu momen pencerahan yang hening, waktu dia dengar suara ibunya nangis seseng-sengukan di balik tembok. Saat itu juga Aurelie sadar. Dia mikir, udah cukup. Dia lebih milih hancur di mata publik daripada terus-terusan jadi tahanan dan nyakitin keluarganya.
Dan dengan kesadaran itu dia ngelakuin perlawanan pertamanya. Dia banting ponselnya sampai hancur. Ponsel yang jadi alat kendali selama ini. Disitulah dia mutusin senar terakhir. Dia ngambil langkah pertamanya buat bebas. Kisah Aureli ini benar-benar jadi bukti kekuatan manusia buat bertahan. Tapi ini juga bikin kita mikir kan, kalau cerita sepenting ini aja bisa terpendam begitu lama, kira-kira ada berapa banyak lagi cerita lain di luar sana yang masih belum terdengar? Berapa banyak suara yang masih berjuang dalam diam?